Ini soal 8. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Ada variabel yang terdistribusi secara normal dengan rata-rata 65.000 dan deviasi standar 10.000. Disajikan formula konversi ke dalam skala Z dan ke dalam skala X. Jawaban pertanyaan A. Properties dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Pertama, berbentuk seperti lonceng atau bell shape. Kedua, simetris, artinya separuh yang satu merupakan cerminan dari separuh lainnya, dan rata-rata, median, dan modusnya berimpit. Dan ketiga adalah asimptotik, artinya ekor-ekor distribusinya menjulur ke arah minus dan plus hingga tanpa pernah menyentuh sumbu datarnya atau sumbu X-nya. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas kurang dari 35.000. Kita ubah dahulu nilai X sebesar 35.000 ke dalam skala Z dengan memasukkan angka yang sesuai ke dalam formula konversinya menjadi demikian ini. Sehingga probabilitas kurang dari 35.000 adalah sama dengan probabilitas Z kurang dari minus 3. Dari tabel bisa diperoleh probabilitas Z kurang dari minus 3 adalah sebesar 0,00135. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan C, silahkan pause video bila diperlukan. Disajikan informasi variabelnya dan formula konversi. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X sedemikian sehingga probabilitas kurang dari nilai tersebut adalah 0,99. Dibuat dahulu sketsa permasalahannya. Ini distribusi normalnya dari pertanyaan berapa nilai X sehingga probabilitas yang kurang dari itu adalah 99%, maka dapat digambarkan demikian ini. Pertanyaannya dapat dinyatakan secara notasional yang demikian. Nilai X tersebut adalah bersesuaian dengan nilai Z yang demikian ini. Jadi pertanyaan tadi dapat dinyatakan secara demikian. Untuk luas di kiri sebesar 0,99 sesuai dengan tabel atau dengan fungsi Excel ini dimiliki oleh Z sebesar 2,326. Dengan formula konversi dari Z ke X dapat dilakukan penetapan nilai X1 yang demikian ini. Sehingga nilai X1 adalah sebesar 88.263,48. Secara alternatif, nilai X1 dapat diperoleh dengan fungsi Excel yang demikian ini. Nom titik inverse dalam kurung luas kumulatif dari kiri sampai dengan X1 yaitu 0,99, titik koma mu sebesar 65.000 dan deviasi standar 10.000. Ya, nom titik dis dengan nilai X rata-rata dan deviasi standar adalah untuk mencari luas dari ujung kiri, sedangkan nom titik inverse dengan luas dari ujung kiri, rata-rata dan deviasi standar adalah untuk mendapatkan nilai X pemilik batas nilai luas tersebut. Kita lanjutkan dengan pertanyaan D. Ini pertanyaan D, silakan pause video bila diperlukan. Disajikan informasi variabelnya dan formula konversinya. Jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah berapa nilai-nilai X sedemikian sehingga probabilitas dalam interval mereka adalah sebesar 0,95 dengan catatan bahwa rentang itu terletak di tengah distribusi. Ini berarti ada sisa 5% yang tersebar di ujung-ujungnya sehingga di ujung kiri atau bawah ada 2,5% dan di ujung kanan atau atas juga ada 2,5%. Dibuat dahulu sketsa dari permasalahannya. Ini distribusi normalnya.
Dari pertanyaan berapa nilai-nilai X, sehingga probabilitas yang ada dalam intervalnya adalah 0,95, maka dapat digambarkan demikian ini. Pertanyaannya dapat dinyatakan secara notasional yang seperti ini. Nilai-nilai X tersebut adalah bersesuaian dengan nilai-nilai Z yang demikian. Yang kemudian secara notasional dapat dinyatakan secara demikian ini. Nilai Z1 dapat diubah menjadi minus Z2 karena sifat kesimetrisan. Untuk luas di ujung-ujung kurvanya yang 2,5%, dapat dibuatkan pernyataan secara demikian ini. Probabilitas Z kurang dari minus Z2 pastinya sama dengan probabilitas Z lebih besar daripada Z2. Dalam hal ini nilainya adalah sebesar 0,025. Untuk luas di kiri yang sebesar 0,025 sesuai dengan tabel atau dimintakan kepada Excel dengan perintah yang seperti ini, nom.s.dis untuk 0,025 adalah sebesar minus 1,96. Kalau minus Z2 adalah sebesar minus 1,96, maka mestinya Z2 adalah sebesar plus 1,96. Nanti kita akan membutuhkannya. Anda bisa mengingat nilai ini, Z dengan luas di ujung kanan kurva 0,025 adalah sebesar plus 1,96, atau untuk yang luas di ujung kiri kurvanya 0,025 adalah sebesar minus 1,96. Baik, kita teruskan. Jadi, nilai X1 dapat diperoleh berdasarkan formula konversi yang demikian ini. Menghasilkan nilai X1 sebesar 45.400,36. Sedangkan nilai X2 dapat diperoleh berdasarkan formula konversi yang demikian ini. Menghasilkan nilai X2 sebesar 84.599,64. Secara alternatif, nilai-nilainya dapat diperoleh secara langsung dengan fungsi Excel berikut ini. Inilah untuk X1. Jadi X1 adalah sebesar nom.inverse dalam kurung 0,025, kemudian mu 65.000 dan sigma sebesar 10.000. Sedangkan untuk X2 adalah dengan demikian ini. Nom.inverse luas dari ujung kiri sebesar 0,975, titik koma rata-rata dan titik koma deviasi standar. Demikianlah sejumlah pembahasan soal distribusi Poisson, seragam, dan normal. Semoga dapat banyak membantu memahami sub-sub topik tersebut. Terima kasih, salam sehat, dan sukses selalu.